Ih, bau banget gak sih? Iya bener ya, bau Tadi ya banget bau kayak. banget ya. Ih, Barusan banget loh, padahal pas udah dikuburin itu kayak, kira-kira kenapa ya, bau banget, gua nggak Aneh, kuat. baunya aneh gitu kan. gue juga nyiumnya kayak beda dari yang umum-umumnya gitu loh. Ih, Tak sengaja ku dengar ocehan warga sekitar yang ikut menghadiri pemakaman siang itu. Katanya ada salah satu warga di kampungku yang meninggal. Seorang bapak-bapak yang sudah cukup berumur. Katanya sih sudah sakit sejak berbulan-bulan yang lalu. Tapi ada sedikit kejanggalan pada jenazahnya, di mana dari setiap lubang di jenazah itu mengeluarkan darah dan berbau amis yang sangat menyengat. Darah tersebut tidak berhenti sejak dimandikan dan dikafani. Sampai pada waktu mau dimasukkan ke liang lahat pun terlihat banyak bagian kain kafan yang basah oleh bercak-bercak darah. Dan baunya malah semakin menyengat. Hingga tidak sedikit warga yang mulai mual, bahkan sampai muntah ketika mengikuti pemakaman itu. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mang. Mang. Aku menggedor pintu rumah pamanku sore itu. Pamanku menjawab salamku sambil membuka pintu, dan aku langsung masuk ke dalam rumahnya. Sore itu ibu menyuruhku mengantarkan makanan ke rumah paman. Jaraknya lumayan jauh dari rumahku. Aku sengaja berjalan kaki, tadinya sambil mau menikmati pemandangan kampung di sore hari. Tapi ternyata di tengah perjalanan hujan turun sangat deras. Hingga aku harus berlari agar cepat sampai di rumah pamanku. Paman cukup kaget melihatku, karena aku memang jarang pulang kampung selama ini, kecuali kalau lagi libur kerja. Oh ya, namaku Rizal. Teman-temanku memanggilku Ijul. Aku bekerja di salah satu perusahaan di Bandung. Dan kampungku itu berada di sekitaran Kabupaten Bandung. Dan ini terjadi sekitar 5 tahun yang lalu, ketika aku masih kuliah. Saat itu aku sampai di rumah pamanku, dan hujan turun malah semakin deras. Tadinya aku berniat hanya sebentar saja, tapi karena hujan tidak kunjung reda, aku pun berniat untuk menunggu sampai hujan reda. Kami mengobrol sampai tak terasa jam menunjukkan 10:30 malam. Barulah hujan mulai reda. Paman menyuruhku untuk menginap. Tapi karena besok pagi-pagi sekali aku ada rencana bermain dengan teman-temanku, aku memutuskan untuk pamit. Baru saja aku dan pamanku mau beranjak ke pintu depan, samar terdengar suara gaduh dari luar. Kami pun segera keluar untuk melihatnya. Begitu keluar, tercium bau amis yang sangat menyeruak di luar itu.
"Bang, nyium bau amis juga?" Begitu kataku. Paman pun mengiyakan. Dan memang ketika kami baru keluar dari pintu, bau amis yang sangat menyengat itu menyeruak menusuk hidung. Dan ternyata suara gaduh dari luar itu berasal dari tetangga-tetangga yang juga mencium bau tersebut. Hampir semua tetangga di sekitaran rumah pamanku keluar karena terganggu dengan bau anyir yang sangat menyengat itu. Entah bau amis apa itu. Sampai ku curi dengar, mungkin bau amis ini berasal dari arwah bapak yang meninggal siang tadi, yang sempat ku dengar obrolannya. Entahlah, aku tidak mau ambil pusing. Ya mungkin saja hanya ada bangkai tikus, pikirku. Namun memang di daerah kampungku itu mereka masih mempercayai yang namanya mitos-mitos. Sudahlah. Tak lama setelah itu aku pun pamit untuk pulang. Aku sengaja mengambil jalan memutar untuk menuju rumahku, walaupun jaraknya hampir 2 kali lebih jauh. Tapi jalannya lebih besar dan lebih ramai ketimbang jalan yang kulewati tadi. Karena jalan yang tadi kiri kanannya sawah, kebun bambu, dan jika malam hari jalan itu sangat sepi dan cukup menakutkan, pikirku. Aku lanjut berjalan. Suara langkah kakiku terdengar jelas, bercampur dengan suara genangan air hujan yang terinjak olehku. Aku berjalan cukup cepat karena ingin cepat-cepat sampai ke rumah. Ketika melewati jalan itu, dugaanku sedikit meleset. Suasana di jalan itu sama saja, hening. Meskipun ada beberapa rumah di sana, namun sepertinya mereka sudah tertidur. Aku makin mempercepat langkahku. Entah kenapa ketika itu tiba-tiba muncul perasaan tidak enak. Jalanan lurus di depanku kosong, kiri kananku sepi. Bahkan kini aku merasa seperti ada yang mengikutiku dari belakang. Sesekali ku tengok ke belakang, namun tidak ada siapa-siapa. Duh, kalau jadi kayak gini ya. Perasaan was-wasku itu membuatku menjadi tidak nyaman. Sepintas teringat olehku cerita-cerita
orang yang baru meninggal itu. Enggak. Sampai di sebuah persimpangan jalan, aku memutuskan untuk istirahat sejenak di sebuah pos ronda yang mungkin akan ada orang di sana. Kenyataannya, pos ronda itu pun sepi. Aneh. Apa mungkin lagi pada jaga ya? Keliling. Aku pun duduk sejenak sambil meluruskan kakiku yang terasa cukup pegal. Aku melihat ke sekeliling. Hanya terlihat kegelapan dan kebun-kebun sekitar sana yang hanya terkena penerangan dari pos ini saja. Sampai terdengar ada suara seperti langkah kaki yang melewati genangan-genangan air mendekatiku. Seketika aku menoleh ke arah datangnya suara itu. Masih kudengar suara langkah kaki yang datang dari tengah-tengah salah satu kebun itu. Dan astaga, sontak bulu kuduku berdiri ketika dari balik kegelapan itu kulihat seperti ada yang bangkit berdiri. Bentuknya serba hitam dan sepertinya akan mendekatiku. Tanpa pikir panjang aku langsung berlari menjauhi tempat itu. Tanah becek dan genangan air hujan sudah tidak kupedulikan lagi. Aku terus berlari menjauh dan sampailah aku di sebuah jalan yang berada di tengah-tengah sebuah kebun. Dan untungnya ketika itu di sana ada lampu penerangan. Aku berdiri tepat di bawah lampu penerangan jalan, berusaha mengatur nafasku yang terasa berat dan dadaku sudah mulai sesak karena kecapean. Aku pun terengah-engah dalam keheningan itu sampai aku terhenyak kaget mendengar suara handphoneku berbunyi. Saat kulihat, ternyata pesan dari kakakku yang menanyakan aku masih di mana. Saat mataku tertuju ke layar handphone untuk membalas pesan kakakku, tiba-tiba sekilas terlihat dari ujung mata kiriku. Apa ya? Seperti ada bayangan putih yang melintas. Jelas terasa dari ujung mataku, namun aku tidak berani langsung menengok untuk melihatnya. Aku hanya diam terpaku tanpa melakukan apa-apa. Akhirnya aku memberanikan diri, mengumpulkan segala keberaniannya untuk menengok dan memastikannya. Dan saat mataku melihat ke samping, astaga, kini jelas terlihat tak jauh dariku ada satu sosok berdiri. Sosok itu terbalut kain putih lusuh penuh darah yang terikat di beberapa bagian tubuhnya. Itu sosok pocong.
Seketika bau tidak enak tercium, seperti bau bangkai bercampur bau amis. Wajahnya hitam seperti bekas luka bakar dengan mata yang tertutup. Aku pun membuang mukaku dan mencoba berdoa dalam hati. Setelah cukup tenang, aku pun coba menengok lagi ke arah sosok pocong itu berada. Dan ketika aku lihat lagi, sialnya sosok itu kini hanya berjarak 1 langkah dari tempatku berdiri, hingga aku bisa melihat jelas seluruh sosok itu. Dan kini matanya membuka membelalak, menatap ke arahku sambil mengeluarkan suara yang sangat menyeramkan. Aku berteriak keras sekali sambil berlari secepat mungkin. Aku langsung berlari menuju ke arah rumahku. Sampai depan rumah aku langsung masuk dan langsung menutup pintu hingga pintu terbanting sangat keras. Dan ketika itu seluruh keluargaku terbangun dan panik melihatku seperti itu. Mereka menghampiriku menanyakan kenapa. Aku terlihat sangat ketakutan. Badanku pun lemas. Aku terduduk di kursi ruang tengah rumahku. Dan keluargaku pun mencoba menenangkanku, hingga akhirnya aku pun menceritakan apa yang kualami. Keesokan harinya, aku mendengar kabar-kabar lain di kampungku itu. Dan aku juga baru tahu, malam kemarin bukan hanya aku saja yang mengalaminya. Sore hari ketika aku ke tempat pamanku dan hujan deras turun, tidak terlalu jauh dari rumahku, ada anak perempuan yang tiba-tiba menjerit histeris sewaktu pulang pengajian bersama teman-temannya. Anak itu menjerit-jerit di bawah guyuran hujan, sambil menunjuk lurus ke arah jalanan yang mengarah ke pemakaman. Sehabis anak itu dibawa pulang dan diobati oleh guru ngajinya, anak itu bercerita kalau dia melihat sosok putih berjejer di arah pemakaman itu. Dan semakin lama, sosok-sosok itu semakin mendekat, hingga anak itu menjerit ketakutan. Dan satu kejadian lagi, tepatnya setelah kejadian menakutkan yang kualami malam itu. Dua peronda yang sedang berjaga keliling kampung. Suatu mereka sedang keliling di salah satu jalan di kampung itu. Seorang peronda iseng memetik bunga mawar yang mekar di depan salah satu rumah warga. Bunga itu dibawa peronda itu ke pos ronda, tempat mereka biasa berjaga
dan tempat ketika aku mencoba duduk ketika itu. Tak selang berapa lama, mereka memutuskan untuk pulang. Karena malam itu sudah terasa aman. Dan bunga itu ditinggal di pos ronda. Setelah kedua peronda itu terpisah di persimpangan jalan, salah satu peronda yang tadi sempat memetik bunga merasa ada langkah kaki yang mengikutinya. Setiap dia berjalan, langkah kaki itu masih terdengar. Dia berhenti berjalan, langkah kaki itu pun ikut berhenti. Namun ketika dilihat tidak ada sosok apapun. Dan ketika dia sampai di depan rumahnya, ada hal yang aneh. Dia melihat ada sekuntum bunga mawar yang tergeletak tepat di depan pintu rumahnya. Dan dia sadar betul bahwa itu adalah bunga mawar yang tadi dia petik dan ditinggal di pos ronda. Setelah kejadian itu, orang itu jatuh sakit selama beberapa hari tanpa sebab. Mungkin yang ada di kampungku ini bukan hanya satu sosok, tapi cukup banyak. Dan sosok yang mewujudkan dirinya mungkin memang bukan benar-benar sosok orang yang baru meninggal itu. Hanya mengambil wujudnya saja. Namun sebenarnya mereka itu jin, bisa menyerupai apapun, siapapun. Dan kapanpun. Mitos, larangan, pantangan, mungkin sebaiknya kita hargai dan kita jaga. Aku percaya hal itu karena aku mengalaminya. Dan bukan saja hanya aku yang mengalaminya. Beberapa orang di kampungku pun mengalami hal itu. Dan ini bisa terjadi pada siapa saja.